Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Siti selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dan juga teman-teman yang menonton video ini. Saya Huzaimah Desri Rahmadani dari kelas Priwar 2D tahun 2021 akan mempresentasikan tentang beda regulasi dari pembongkaran dan penimbunan barang impor dari PMKRI nomor 108 garis miring PMK titik 04 garis miring tahun 2020. Regulasi ini mencabut dari PMKRI nomor 88 garis miring PMK titik 04 garis miring tahun 2007. Nah, selanjutnya ini apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang ketentuan umum yang ada pada regulasi ini. Selanjutnya, tentang pembongkaran, yaitu pembongkaran di tempat lain selain kawasan pabean, pembongkaran dari sarana pengangkut lain di luar pelabuhan, pembongkaran langsung ke sarana pengangkut lain tanpa dilakukan penimbunan terlebih dahulu. Selanjutnya ada penimbunan barang, yaitu tentang jangka waktunya dan penimbunan barang di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS. Nah, yang terakhir adalah ketentuan lain yang di luar regulasi ini. Selanjutnya, ketentuan umum. Ketentuan umum ini dibahas pada pasal 1 regulasi ini. Yang pertama, kita akan membahas kawasan pabean. Apa sih kawasan pabean itu? Jadi, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk lalu lintas barang di bawah DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, sedikit info, kawasan pabean dan daerah pabean itu berbeda. Kalau kawasan pabean itu memang kawasan yang ditetapkan untuk lalu lintas barang ekspor dan impor. Contohnya kayak Batam, Bintan, Karimun, dan lain-lain. Nah, kalau daerah pabean itu hampir mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, selanjutnya ini ada AEO dan mitra kepabeanan. AEO dan mitra kepabeanan ini adalah eksportir ataupun importir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Nah, sebenarnya AEO dan mitra ini berbeda. Jadi kalau AEO ini atau Authorized Economic Operator adalah contohnya tuh kayak perusahaan-perusahaan yang memiliki supply chain tinggi. Contohnya kayak PT Unilever, PT LG Elektronik, terus juga PT Toyota. Sedangkan mitra kepabeanan itu bisa didapatkan dengan em, memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya, satu, reputasi kepatuhan yang baik selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan. Yang ketiga, ada surat dari pajak bahwa tidak memiliki tunggakan. Dan yang terakhir, menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai mitra kepabeanan. Nah, layanan khusus apa aja yang diberikan oleh AHY dan mitra kepabeanan ini? Jadi, layanan khususnya itu adalah yang pertama, pemeriksaan pabeannya relatif sedikit. Yang kedua, dapat melakukan pembongkaran barang tanpa melakukan penimbunan terlebih dahulu di pelabuhan. Yang ketiga, dapat mengeluarkan barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping ataupun pengawasan. Itu dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk AHYO ini, salah satu pelayanan khusus yang diberikannya itu dapat melakukan penyelesaian kepabeanan di luar jam kantor kepabeanan. Salah satu alasannya itu tadi karena supply chain-nya tinggi. Nah, selanjutnya ini ada manifest kedatangan yang selanjutnya akan kita sebut sebagai inward manifest. Nah, jadi manifest kedatangan itu adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut ke suatu kawasan atas izin kepala kantor pabean di wilayah tersebut. Nah, jadi manifest kedatangan ini itu berbeda-beda antara laut, udara, dan darat. Nah, misalnya, jadi manifest kedatangan ini itu harus diserahkan, kalau misalnya laut, itu harus diserahkan 24 jam sebelum kedatangan sarana pengangkut. Kalau misalnya untuk udara, itu paling lambat harus diserahkan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Nah, kalau darat itu paling lambat harus diserahkan saat kedatangan sarana pengangkutnya. Nah, siapa aja sih yang wajib menyerahkan manifest kedatangan ini? Jadi, yang pertama itu ada operator sarana pengangkut. Yang kedua ada kuasa operator, contohnya kayak shipping agent. Yang ketiga ada NVOCC atau pengangkut kontraktual. Dan yang terakhir ada penyelenggara pos. Nah, selanjutnya ini ada pembongkaran, yaitu kegiatan menurunkan muatan barang impor dari sarana pengangkut. Dan ada penimbunan, yaitu kegiatan menumpuk atau menyimpan barang impor. Dan TPS adalah tempat penimbunan sementara dan sistem komputer
dan SKP, yaitu sistem komputer pelayanan yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu pembongkaran. Nah, jadi pembongkaran ini ada dibahas pada pasal 3, yaitu pembongkaran dapat dilakukan di 2 tempat, yaitu di kawasan pabean dan di tempat lain setelah mendapatkan izin kepala kantor pabean yang mengawasi. Nah, pembongkaran dapat dilakukan ketika telah menyerahkan inward manifest dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang berarti telah disetujui pembongkarannya. Nah, lalu bagaimana jadinya jika inward manifest tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean sebelumnya sih? Jadi, berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan 2, pengangkut itu wajib membayar kekurangan biaya masuk dan dikenakan sanksi administrasi. Nah, kenapa sih pengangkut yang wajib membayar kekurangan biaya masuk dan dikenakan sanksi administrasi? Jadi kalau misalnya pengangkut itu nggak bisa membuktikan bahwa itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dianggap telah memasukkan barang impor ke dalam peredaran bebas. Nah, untuk sanksi administrasinya itu apa? Jadi kalau misalnya ada barang yang kekurangan dari inward manifest, itu sanksinya itu paling sedikit dikenakan denda sebesar 25 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Nah, kalau misalnya barangnya kelebihan dari daftar inward manifest, itu sanksi administrasinya paling sedikit 25 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Nah, kalau misalnya inward manifest ini tidak sesuai juga dengan pemberitahuan pabean sebelumnya, maka barang itu juga nggak bisa untuk dilakukan pembongkaran. Nah, tapi pengangkutnya ini kalau misalnya dia bisa membuktikan kalau misalnya hal ini tuh memang terjadi di luar kemampuannya, maka itu bisa tidak wajib untuk membayar biaya masuk dan tidak dikenakan sanksi administrasi. Nah, contoh ketidakmampuannya itu apa sih? Jadi yang pertama itu misalnya selisih kurang atau selisih lebih atas berat dan volume sebagai akibat dari penyusutan atau penambahan berat atau volume yang disebabkan oleh faktor alam. Yang kedua, keadaan gahar, yaitu peristiwa atau akibat yang memang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan secara wajar oleh pengangkut. Nah, selanjutnya ini ada pembongkaran di tempat lain selain kawasan pabean yang dibahas pada pasal 5, yaitu untuk barang yang bersifat khusus, barang impor diangkut lanjut, adanya kendala teknis di kawasan pabean, terdapat kongesti yang dinyatakan tertulis oleh penyelenggara pelabuhan. Jadi kongesti ini itu adalah kemacetan akibat terlalu banyak arus barang yang masuk ke kawasan pabean sehingga menimbulkan kemacetan. Dan yang terakhir, tidak tersedianya kawasan pabean karena beberapa hal tertentu yang lainnya. Nah, ini tuh disertai oleh dokumen pendukung. Apa aja sih dokumen pendukungnya? Yaitu dokumen pengangkutan, denah lokasi pembongkarannya, dan tata letak atau layout tempat di pembongkaran lain. Nah, pembongkaran ini itu disetujui Kepala Kantor Pabean dengan memberi surat persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja. Nah, selanjutnya, persetujuan pembongkaran secara periodik ini diberikan kepada barang yang diimpor oleh importir yang mendapat pengakuan sebagai AEO ataupun mitra kepabeanan dan barang yang dengan frekuensi importasi yang tinggi. Nah, persetujuan dapat diberikan secara periodik dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Selanjutnya, pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut lain yang dilakukan di luar pelabuhan yang dibahas pada pasal 7. Hal ini wajib dilakukan di kawasan pabean melalui jalur yang telah ditetapkan dan wajib di tempat lain setelah mendapatkan izin Kepala Kantor Pabean. Jadi kalau misalnya mau di tempat lain itu harus sudah memiliki izin dari Kepala Kantor Pabean terlebih dahulu. Nah, ini diajukan melalui SKP dan persetujuan ataupun penolakannya ini diberikan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Nah, untuk hal ini, kapalnya dilarang untuk bersandar langsung ke dermaga. Selanjutnya, pembongkaran barang impor langsung ke sarana pengangkut lain tanpa melakukan penimbunan di TPS yang dibahas pada pasal 9, yaitu untuk barang yang telah mendapat persetujuan pengeluaran barang dan untuk barang yang memiliki bentuk, sifat, dan karakteristik tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penimbunan. Nah, tapi bagaimana jika dalam keadaan darurat dan barang itu harus segera dilakukan pembongkaran ataupun pengeluaran? Itu nggak apa-apa,
yaitu langsung aja dibongkar langsung dan segera melapor. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyerahkan inward manifest paling lama 72 jam setelah pembongkaran. Tentunya kalau misalnya lebih, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah contoh dari pembongkaran barang cair, gas, ataupun curah lainnya yang terdapat pada pasal 10, yaitu berupa jalur pipa ataupun conveyor belt. Nah, selanjutnya kita akan membahas penimbunan, yaitu jangka waktunya yang ada pada pasal 14. Jadi, TPS ataupun kawasan lain yang ditetapkan sebagai TPS, ini itu memiliki jangka waktunya itu 30 hari sejak tanggal penimbunan. Nah, kalau misalnya udah lebih, itu bagaimana? Maka jatuhnya adalah disebut sebagai barang yang tidak dikuasai. Nah, barang yang tidak dikuasai ini itu biasanya akan dilakukan pelelangan oleh negara secara resmi. Jadi situs resmi pelelangan itu ada di lelang.go.id. Jadi kalau misalnya ingin melakukan lelang juga harus hati-hati karena banyak juga penipuan pelelangan mengatasnamakan negara. Jadi untuk melakukan pelelangan yang terpercaya hanya ada di website resmi dari DJBC, yaitu lelang.go.id. Nah, karena kan eh, kawasan lain yang ditetapkan sebagai TPS itu bukan ada di kawasan PBN. Jadi, gimana kalau misalnya kita melakukan penimbunan di tempat lain, itu biaya-biaya yang timbul akibat dari pemindahan barang dari TPS ke kawasan lain yang ditetapkan sebagai TPS, maka biayanya itu ditanggung oleh importir. Nah, selanjutnya ini adalah penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS yang dibahas pada pasal 15. Nah, itu diberikan dalam hal yang pertama, barang bersifat khusus, adanya kendala teknis di TPS, terdapat kongesti di pelabuhan atau kemacetan, tidak tersedianya TPS, dan barang yang diimpor oleh AYO ataupun mitra kepabeanan. Nah, hal ini itu juga sama diajukan yang melalui SKP dengan memberitahukan alasan dan melampirkan denah dan layout lokasi. Nah, jadi barang ini itu dikecualikan untuk barang impor yang telah diberikan persetujuan pengeluaran. Selanjutnya, persetujuan secara periodik ini itu diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan diberikan kepada AYO ataupun mitra kepabeanan dan barang dengan frekuensi importasi yang tinggi. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh pengusaha TPS? Yaitu yang dibahas pada pasal 17. Nah, jadi pengusaha TPS itu wajib menyampaikan daftar timbun. Begitupun juga dengan importir harus menyampaikan daftar timbunnya. Nah, kalau importir ini daftar timbunnya itu harus berisi yang pertama jumlah kemasan, jenis kemasan, dan jumlah barang curah yang telah ditimbun. Nah, jadi pengusaha TPS dengan importir ini sama-sama harus menyerahkan daftar timbun. Kalau misalnya nggak menyerahkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk importir ini, maka sanksinya itu jika dia melakukan permohonan penimbunan barang di tempat lain, itu nggak akan disetujui sebelum dia menyerahkan daftar timbunnya. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu tentang ketentuan lain. Nah, jadi peraturan menteri ini itu dikecualikan terhadap barang impor, peranti lunak, ataupun data elektronik melalui transmisi elektronik, karena barang-barang elektronik ini itu memiliki sifat khusus ya, jadi hal ini tuh di luar dari regulasi ini dan tercantum pada pasal 23 regulasi ini. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.